Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bertemu kembali dalam renungan keluarga Kristen, khususnya pada hari ini, pada hari Minggu Advent keempat ya. Dalam minggu-minggu Advent ini kita sedang merayakan atau memperingati penantian terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh ada di hari ini, kami boleh menikmati hari ini. Dan sebelum kami menjalani semuanya, kami mohon berkat Tuhan dan berbicaralah kepada kami melalui perenungan hari ini Tuhan, sehingga hidup kami mendapat kekuatan, mendapat kesegaran baru daripada Tuhan untuk menjalani hari, menjalani setiap masa hidup kami, dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami sehingga kami bisa kuat dalam hari-hari ini. Berkatilah kami, Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya merenungkan satu pribadi yang terlibat penting dalam peristiwa Natal. Ya. Ada dua pribadi yang kita tahu, yaitu Yusuf dan Maria. Saya sekarang mau mencoba mengajak kita merenungkan tentang situasi Bapak Yusuf pada waktu mendengarkan kabar Ibu Maria mengandung. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 1 ayat 18-25, di situ adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membacanya di Matius 1 ayat 18-25. Ya, dalam bagian firman Tuhan itu, ya, yang kita sudah baca tadi, di situ ada bagian-bagian yang saya mau kita pikirkan dan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, dalam ayat 18 di situ saya akan coba ingat kembali. Kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Maria bertunangan dengan Yusuf dan ternyata dia mengandung oleh Roh Kudus, ya. Mengandung oleh Roh Kudus. Nah, pada ayat itu saya mencoba begini, mengajak kita merenungkan begini Bapak Ibu. Yusuf, tadi kan saya mengajak kita berpikir, merenungkan tentang Yusuf yang masuk dalam situasi ini. Ya. Bapak Ibu coba renungkan, coba pikirkan, coba masuk dalam situasi Yusuf. Waktu Yusuf mendengar kabar Maria mengandung, padahal mereka belum menikah, mereka masih bertunangan. Bertunangan itu belum melakukan hubungan suami istri, ya, belum melakukan itu, sehingga tidak mungkin terjadi Maria mengandung. Di situ waktu mendapat kabar itu, Yusuf, saya percaya dia pasti bingung, dia pasti kaget, dia pasti merasa tertekan. Kenapa kok bisa gini? Sedangkan dia tahu Maria ini perempuan yang baik, Maria ini perempuan yang bukan perempuan yang taat juga. Dia termasuk orang yang taat, termasuk pribadi yang bukan pribadi yang tidak sedang bersikap buruk, ya. Maria itu pribadi yang taat, pribadi yang jujur dan takut akan Tuhan. Itu Yusuf tahu. Dan saya percaya Yusuf pasti bingung waktu mendengar kabar dari Maria tentang kandungannya tersebut. Yusuf pasti punya beban yang sangat berat. Saya merasa dia bebannya berat banget. Karena situasinya, kalau diketahui sepasang tunangan, ya, mengandung itu, berakibat pada Maria akan mendapat rajaman batu. Saya merasa Yusuf itu sangat hebat. Di ayat 19 itu dikatakan dia seorang tulus hati, seorang yang berkarakter tulus. Lalu berkarakter tulus, dan dia sangat memiliki pribadi yang baik. Dia tidak mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau menceritakan pada orang bahwa Maria sedang mengandung. Dia tidak bocor mulut istilahnya, ya Bapak Ibu. Tapi itu sangat membebaninya. Saya percaya dia sangat terbeban itu. Saya percaya dia sangat berat hati dengan situasi itu. Dan karena berat hatinya itu, ya, dan dia tapi punya karakter yang baik ini, ya. Dalam beban berat ternyata perlu punya ketulusan hati. Tetap perlu menjaga ketulusan hati seperti Yusuf. Ketulusan hati tetap harus ada dalam situasi seberat apapun bagi kita. Ya. Dan ini teladan yang baik bagi kita.
dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang bebannya berat sekali. Ya, Yusuf tidak pernah berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Dia tidak melangkah sembarangan di hadapan Tuhan. Dia punya sikap-sikap yang sangat luar biasa. Ya, selain dia tulus hati, dia juga orang yang tidak suka, yang benar-benar menjaga nama baik istrinya. Ya, itu, ya, dalam budaya Yahudi sudah disebut istri seorang tunangan itu. Dia harus menjaga nama baik istrinya. Dan ini yang penting, waktu dia tahu itu, dia memang mempertimbangkan apa tindakan yang harus dilakukan. Ya. Tindakannya yaitu dia menjaga nama baik istrinya, ya. Dia menjaga nama baik istrinya, dan dia akan menceraikan secara diam-diam. Menceraikan secara diam-diam. Tapi dia pertimbangkan dulu, ini tindakan yang perlu kita pikirkan. Waktu beban kita berat, kita jangan ambil tindakan sembarangan, ya. Ambil tindakan sembarangan, jangan. Seperti Yusuf, waktu bebannya berat, waktu hidupnya sulit, waktu mengalami situasi yang tidak mudah, dia tidak mengambil tindakan sembarangan. Dia mempertimbangkan semuanya. Dia perhitungkan semuanya. Dia pikirkan semuanya. Dan saya percaya, dia juga mendoakan semuanya. Dia bertanya kepada Tuhan. Sehingga malaikat menyatakan diri, atau Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Itu menunjukkan bahwa Yusuf itu orang yang dekat dengan Tuhan. Ada suara Tuhan di situ. Perlu kita, dalam situasi yang berat dalam hidup kita, kita perlu bertanya dengan Tuhan, perlu mempertimbangkan segala sesuatunya untuk tidak salah melangkah. Seperti Yusuf, yang tidak salah melangkah, dia berhati-hati dalam bertindak. Dia menjaga nama Maria dengan baik, agar Maria tidak tercemar namanya. Walaupun dia punya niat untuk menceraikannya, tetapi dia sungguh berhati-hati. Tidak langsung gerusa-gerusu, atau bahasa Indonesianya terburu-buru. Dia tidak terburu-buru. Dan di saat itulah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya melalui malaikat. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Yusuf, mempertimbangkan segala sesuatunya untuk tidak segera melangkah dalam situasi yang sulit. Pertimbangkan, berdoa, bertanya dengan Tuhan. Dan yang penting juga, peka dengan suara Tuhan. Ambil waktu tenang, ambil waktu diam. Berdiam diri. Jangan sembarangan melangkah. Jangan panik, jangan cepat panik, jangan cepat bingung. Ambil waktu tenang seperti Yusuf. Dia mempertimbangkan semuanya. Dia sungguh memperhitungkan semuanya. Dan saya percaya dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan Tuhan pun menyatakan apa yang dia mau lakukan dalam peristiwa ini. Apa yang terjadi sebenarnya. Ya, itu penting, Bapak Ibu. Penting. Yang pertama, dalam situasi sulit, perlu kita berhati-hati dalam bertindak. Perlu kita mempertimbangkan segala sesuatunya dalam bertindak. Perlu kita berdoa dengan Tuhan. Perlu kita menyatakan diri, menyatakan pertanyaan kita kepada Tuhan. Agar kita tidak salah melangkah. Tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tidak salah langkah. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, ternyata dalam situasi sulit, kita bertanya dengan Tuhan. Kita mempertimbangkan semuanya, kita berhati-hati bertindak. Tuhan pun akan bicara kepada kita. Dan kita memerlukan kepekaan. Peka. Paham dengan suara Tuhan, bukan suara hantu. Paham benar. Kita harus bangun rohani kita dengan sungguh-sungguh. Kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita tidak salah mendengar suara. Hari-hari ini tidak suara audible yang kita bisa dengar. Firman Tuhan dalam Alkitab sudah berbicara kepada kita. Itu suara Tuhan yang dinyatakan hari ini. Kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, mari kita peka. Peka. Ayat 24, ayat 25, di situ jelas Yusuf melakukan apa yang diperintahkan malaikat. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Dia peka dengan maksud Tuhan dan mengakibatkan dia juga taat. Tunduk terhadap perintah Tuhan. Ini perintah yang tidak mudah loh. Perintah malaikatnya tidak mudah, Bapak Ibu. Perintah ini tidak mudah. Perintah ini dilakukan malu.
tidak dilakukan, malu juga ya. Istri juga nak mundur kan ini. Ya mungkin mundur dia lebih baik ya. Istri menceraikan Maria mungkin dia lebih aman, tetapi dia mendengarkan perintah Tuhan, peka dengan suara Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mau mengikuti perintah yang menyenangkan kita, yang membuat kita baik-baik saja. Tapi kalau yang sulit kita tidak mau. Yusuf ini mau dapat perintah yang sulit. Jangan ceraikan dia. Ambil dia sebagai istrimu. Itu perintah yang sulit. Situasinya tidak mudah. Ternyata Tuhan menjamin bahwa dengan Yusuf menikahi Maria, Maria pun tidak mengalami rajaman batu, ya, penghukuman dari sosial maupun dari hukum Taurat, tidak. Terlindungi oleh kuasa Tuhan yang sempurna, karena ini rencana Tuhan. Dan Yusuf pun tidak mengalami dipermalukan, tidak. Karena mentaati apa yang Tuhan mau. Tuhan menjamin semuanya baik. Dan betul, Yesus lahir baik-baik saja. Tidak ada situasi yang menyulitkan Maria dan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Tuhan memerintahkan segala sesuatu, pekalah. Yakinlah bahwa dia juga akan menjamin kalau kita melakukannya. Menjamin mendatangkan kebaikan bagi kita dalam situasi sulit. Yusuf mentaati itu. Ada satu hal yang saya luar biasa pada Yusuf. Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri dengan Maria setelah dia menikah. Dia menjaga itu. Dan itu untuk laki-laki tidak mudah. Kita tahu semua bagi bapak-bapak yang sudah menikah. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yusuf teladan yang baik bagi kita dalam menghadapi situasi sulit. Dia tidak cepat terburu-buru melangkah dengan ngawur. Dia mempertimbangkan semuanya, dia memperhitungkan semuanya, dia bertanya dengan Tuhan, dia berdoa, dia mengambil waktu diam, ya. Dan Tuhan pun menyatakan dirinya melalui malaikat, ya. Tuhan menyatakan dirinya dan memberitakan perintahnya, ya, memberitahukan isi rencananya, ya. Dan Yusuf pun peka dengan hal itu, dan dia pun mentaatinya. Akibatnya Yusuf dan Maria dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadi papa mama Tuhan Yesus. Mereka tidak mengalami sanksi-sanksi sosial, bahkan nama mereka tercatat indah di firman Tuhan sebagai orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan sebagai tokoh-tokoh iman yang luar biasa, tokoh iman yang tidak biasa-biasa, tokoh yang menjadi teladan bagi kita dalam situasi sulit, bergantung dengan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengakibatkan pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Yusuf dan Maria ditolong Tuhan melewati situasi itu. Maria mengandung dan Maria melahirkan bayi Yesus. Yesus menjadi manusia, mengambil rupa manusia, menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk karya besar, mega proyek ilahi yang tidak biasa-biasa. Situasi sulit bukan akhir segalanya. Situasi sulit adalah waktu di mana kita bisa melihat Tuhan menolong kita. Waktu di mana kita bisa melihat Allah tidak diam. Allah pasti berbuat. Selama kita hati-hati, selama kita bertanya dengan Tuhan, selama kita mengambil waktu diam untuk mendengar suara Tuhan, ya, kita diam supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Jangan kita bicara terus. Dengar suara Tuhan dengan cara diam, mengambil waktu tenang, bertanya dengan Tuhan, dan taati perintahnya, kita akan menikmati semua pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sudah berbicara kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Yusuf, yang mampu bertindak dengan tepat di waktu yang tepat, mempertimbangkan semuanya dengan baik, bertanya dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan, diam, mengambil waktu diam, dan juga mentaati perintah Tuhan. Ini hal yang luar biasa menjadi teladan bagi kami dalam menghadapi situasi yang tidak mudah dalam hidup ini. Kami percaya Yusuf menikmati pertolongan Tuhan, dan kami pun akan menikmati pertolongan Tuhan jika kami meneladani Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Berkatilah kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus
dilimpahkan bagi hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Advent keempat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.